Oke, untuk Leo sekarang. Leo Juli 2022, kita lihat. Regeneration, Unfinished Symphony. Oke, Leo. Regeneration ini bicara tentang transformasi. Kita lihat ya. Number 46. Ya, regeneration. Essential meanings, rebirth. Second chances, new opportunities. Oracle message, second chances are available to you now. Whatever opportunities you thought were dead are now revived in a more authentic, stronger form. Whatever you may have perceived as a failure or loss is now being replaced by something better and more powerful growing in its place. The rebirth is assured. Step into your new life. Destiny is being fulfilled in wondrous ways. Oke. Jadi di sini ngomongin apa? Second chance. Ngomongin tentang di sini juga unfinished symphony. Berarti ada sesuatu yang belum selesai, yang harus kamu selesaikan. Jangan kabur. Atau misalnya kalau sering kabur-kaburan. Kalau yang nggak kabur-kaburan, ya berarti akan ada second chance yang kamu anggap sudah fail atau sudah gagal. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk bisa membuat itu menjadi kenyataan yang kamu inginkan. Atau memperbaiki kesalahan kamu. So this is a second chance. Right? Oke. Kita lihat. Second chance itu kesempatan kedua ya, akan ada kesempatan kedua buat kamu untuk memperbaiki sebuah situasi atau sebuah hal. Mungkin kamu yang tadinya nggak lulus CPNS, sekarang kamu mungkin belajar lagi, tahu kesalahan kamu di mana, and then sekarang kamu bisa ulang lagi, bisa berhasil. Atau bisa jadi rekonsiliasi dalam hubungan yang tadinya mungkin udah bingung harus gimana, tapi sama-sama masih cinta misalnya, right? Bisa kemana aja. Kita lihat untuk Leo Juli 2022. King of Swords, Strength. Aku ngelihat kamu bakal punya kekuatan lebih untuk menyelesaikan apa yang tidak selesai atau yang tadinya kamu anggap gagal. Kamu punya kekuatan lebih untuk memperbaiki sesuatu itu, apapun itu. Aku ngeliat di sini ada King of Swords. King of Swords itu seorang yang, very logic, rational thinking, mencoba untuk berpikir segala sesuatu resikonya, like careful thinking, ya, berpikir dengan hati-hati. Bagaimana gue bisa sukses? Apa yang harus gue lakukan supaya kali ini gue bisa berhasil? Ya, di sini ada second chance buat kamu untuk bisa berhasil di tempat dimanapun itu situasi kamu yang kamu ngerasa kamu gagal atau
something that you think mungkin already gone. Kamu dikasih second chance. Cuman di sini aku ngelihat memang bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kamu harus melewati konflik, kamu harus melewati up and down lah. Nggak harus konflik juga, tapi kayak mungkin kalau kamu yang lagi mungkin nggak lulus satu mata kuliah, kamu kayak harus belajar ekstra gitu loh untuk bisa kali ini kamu lulus karena kamu nggak mau sampai itu nggak lulus misalnya. Atau kalau bicara tentang relationship ya kamu nggak pingin itu gagal lagi. Okay, this is my second chance, so I don't want to fight, I don't want to have any conflicts, so I have to think really clear about this gitu. Sebenarnya apa yang jadi masalah? Okay, the moon. Tadi ini keluar Nine of Swords. You still overthink. Kamu lagi dilema. Menyelesaikan, mengambil situasi ini menjadi second chance, or just walk away for good. Apapun itu. Atau ya udahlah, gue memang nggak bisa di sini. Kita paham ya? This is like you really want to think very carefully, and you have to anyway. And then this is Ten of Pentacles. Maybe ini ada hubungannya dengan pernikahan, ada hubungannya dengan mungkin bisnis keluarga, atau ada hubungan dengan anything about money, investment, or anything. Atau misalnya jalur kamu pengen jadi seorang investor, kamu pernah merasa dulu kamu gak punya ilmunya, asal-asalan misalnya, but this time you still think that I'm still attracted to this kind of job, or I really want to be an investor. Is it good for me gitu lah. Kalau misalnya iya, dan kenapa kalau enggak, kenapa gue masih ketarik, dan kalaupun iya, gue harus pelajarin dengan benar-benar. Aku ngerasa di sini, memang it's time for you to actually benar-benar mikir baiknya tuh bagaimana. Well, maybe you need to hire a coach untuk bantuin kamu, atau business coach kalau itu buat bisnis gitu. Untuk bisa bertukar pikiran sama kamu, bertukar pandangan sama kamu, apa yang harus kamu lakukan, apakah bertukar pikiran dalam artian kita mendapatkan insight ya, ini loh risikonya, atau mungkin apa yang tidak terfikirkan oleh kamu itu bisa dikasih ke kamu gitu. Ini loh yang mungkin selama ini tidak kamu pikirkan, atau bahkan tidak terfikirkan oleh kamu gitu loh. Sometimes it's a good thing when we share, kita nggak mikir sendiri. Well, it's up to you. I mean like, kalau memang kamu ngerasa kamu pengen mikir sendiri, ya go ahead gitu. I mean like, cuman aku lihat di sini kamu sedang dalam situasi yang either I will take it, gue bener-bener into it, atau gue pergi and forget it gitu loh. Ini apapun situasinya ya. Dan aku ngelihat situasi ini benar-benar bikin kamu merasa sometimes uneasy, kayak otakmu kadang kayak kecapean buat mikir juga kalau aku lihat gitu. Jadi malah yang ada kamu kayak aduh gue nggak tahu deh gitu loh. Karena di sini ada the moon and ada Nine of Swords. Makanya kenapa tadi aku bilang kayaknya mungkin kamu better cari orang yang bisa bantuin kamu deh. Karena aku ngeliat ada the moon sama ada Nine of Swords gitu. The moon itu kadang membuat pikiran kita tuh jadi nggak fokus gitu loh. Karena the moon itu gelap ya. Moon itu kan baru keluar saat malam. Jadi the moon itu sometimes, kartu the moon itu ada hal-hal yang membuat kita jadi kayak, karena kita mungkin terlalu menimbang-nimbang baik buruknya, kita jadi overwhelming sendiri, dan pada akhirnya kita jadi overthinking gitu loh. Karena overwhelming itu.
Padahal di sini kamu dituntut untuk lebih stabil, untuk oke, kalau gue pilih ini, gue harus gimana? Dan resikonya apa? Kan harus begitu ya, critical thinking. Dan ada reasoningnya juga. Why I want this? How far gue pengen, sejauh apa gue pengen invest myself to learn about this. Kalau kita bicara tentang ada sesuatu tentang bicara learning gitu ya. Learning itu bukan hanya ngomongin kalau dalam soal kerjaan atau dalam soal sekolah. Learning itu juga bicara tentang relationship. Semua hal dalam hidup itu bicara tentang learning. Itu buat semua aspek sebenarnya. So, seberapa kamu willing put into work about this situation? Seberapa kamu bersedia buat belajar tentang situasi itu? Itu bicara komitmen. If you want to choose, then you have to commit to focus. Apa yang harus kira-kira gue jalanin? Apakah hati gue menginginkannya? Apa resikonya? Itu semua kan harus bisa terjawab. Makanya tadi aku bilang, maybe you need to hire a coach untuk bisa ngebagi itu untuk kamu. Gitu. Sometimes kita sendiri karena kita ada di dalam masalah itu. Kadang kita ada fear-nya, ada apanya. Sedangkan kalau orang lain kan dia tidak punya itu, jadi dia lebih bisa ngasih kita gambarannya. Lebih bisa ngebantu kita untuk ibaratnya meredakan fear. Kenapa kita harus punya fear di sana dan segala macam. Okay? Dan efeknya calming. Saat kita berbagi, saat kita sharing, itu ada efek calming. Dimana kita akan merasa kita tidak sendirian. Itu yang paling penting sebenarnya. When you're in a big intersection, di mana kamu lagi ada at the crossroad, ya, kita akan merasa at some point kayak berat, dan ada mungkin berat, ada juga mungkin orang-orang yang berasa kayak gue sendirian, gue nggak kuat gitu loh. It's advisable to think about it gitu. Karena kalau enggak, malah yang jatuhnya kenanya ke mental kamu. Because you overthink things. Okay? So, ini bicara second chance. Jelas banget, ada yang belum selesai. Belum selesai di sini bukan berarti kamu merasa belum selesai. Tapi karena adanya second chance, itu kalau kamu pengen, itu bisa dijalanin. Kamu gak pengen, ya gak apa-apa. But the universe is giving you a second chance for you to actually take it or leave it. Ini ibaratnya kayak ujungnya. Mau apa gak mau nih? Jadi jangan sampai kalau lu udah tinggalin, jangan lu balik ke sana lagi lu menyesal. Lu mikirin itu lagi lu nyesal gitu loh. Intinya seperti itu. Jangan sampai lu nyesal gitu. Tapi kalau lu benar-benar mau, put yourself into work and focus and commit. Intinya kayak gitu. Okay? So, Leo, seperti biasa kita lihat di readingan lanjutannya akan ada gimana lagi. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di komen di bawah video ini untuk join membernya, untuk lihat video lanjutannya. Okay? So guys, thank you so much for watching my video, and I'll see you next video.